Sunnah wudhu itu banyak sekali. Nah, di antaranya disebutkan di sini asyiwak, ya, menggunakan siwak sebelum wudhu. Wal basmalah, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril bagai wan na'im. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه وكما نواه أسلافنا الصالحون. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah, di Masjid Jami' Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah masjid ini, berkah majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan bacaan kita di kitab Safatul Zubat. Sekarang kita masuki Sunanul Wudu. Qala an-Nazim Al-Imam Ahmad bin Ruslan rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid darin amin. Qal wa sunanu siwaku thumma basmilah waghsil yadayka qabla an tudakhila inna wa matmit wa antashik wa ammimi ar-ra'sa wa ba'dahu minal mugaddami wa mashu udhunin batinan wa zahira wa lisma khayni bima'in akhara wa khallilan asabi al yadaini wa lihyatal kathata war rijlaini. Ini Syekh Ahmad bin Ruslan, beliau menyebutkan setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang surutul wudu, syarat-syaratnya wudu. Sekarang beliau memasuki membahas tentang sunan wudu. Ma'nal bait. Sunan wudu katsiratun. Sunnah-sunnah wudu itu banyak sekali. Minha, di antaranya disebutkan di sini asyiwak, menggunakan siwak sebelum berwudu. Wal basmalah, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul yadain ay al-kaffain qabla idkhalihima ilal ina. Mencuci tangan atau mencuci telapak tangan sebelum memasukkan kedua tangannya itu ke bejana, ya ke kolam. Kalau kita ambil wudu ke kolam.
wal madmadah, kemudian berkumur-kumur, wal istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, wa ta'mimu jami'ir ra's bil ma', menyeluruhkan seluruh kepala rambut dengan air, wa ibtida'u mashir ra'si minal muqaddam, dan memulai mengusap kepala itu dari depan ke belakang, wa mashul udhunain zahiran wa batina, kemudian juga mengusap atau menyapu dua telinga, baik telinga yang dalam ataupun telinga yang luar, walisimakhain bima'in jadid, kemudian juga membersihkan yang namanya lubang telinga, bima'in jadid, dengan air yang baru lagi, jadi yang bagian dalam bagian luar dengan air yang kuping yang dalam itu dengan air yang baru. Kemudian wa tahlil li asabi'il yadain, menyela-nyelai di antara jari-jari tangannya, wa rijlain, dan jari-jari kakinya, wa lihyatil kassah, dan juga menyela-nyelai kalau ada jenggot yang tebal, jenggot yang tebal disunahkan untuk diselesaikan. Itu disebutkan daripada sunnah-sunnahnya. Nah, ini sedikit kita akan jelaskan satu persatu yang disebutkan tadi. Sunan wudu katsiratun, sunnah-sunnah wudu banyak sekali. Ausalaha ba'duhum ila sab'i, sebagian ulama menyebutkan daripada sunnah-sunnah wudu itu ada 70. Minha, diantaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ruslan, as-siwak. Yang pertama menggunakan siwak sebelum wudu. Sebutkan dalam hadis, laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Kalau tidak memberatkan untuk umatku, maka saya akan perintahkan siwak ma'a kulli wudu. Ini riwayat Bukhari, riwayat Imamul Bukhari. Kalau riwayat Imam Muslim, inda kulli salah, laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Ini riwayat Imam Muslim. Tapi riwayat Imam Bukhari, laula an asyugga ala ummati la amartuhum, maka saya akan perintahkan umatku. Kalau tidak memberatkan untuk umatku, kata Nabi, maka saya akan perintahkan untuk menggunakan siwak ma'a kulli wudu, bersamaan dengan wudu, ketika ingin berwudu. Wa yusannu an yakuna minal araq, dan disunnahkan siwak itu dengan kayu arak. Kayu arak, ini seperti ini, kayu arak. Walaupun kullu ud, yang dikatakan siwak adalah syai'un khasin, segala sesuatu yang kasar, yang bisa mencabut yang namanya kotoran yang ada di gigi. Itu siwak. Walaupun dengan kayu-kayu yang lain, kayu zaitun, kayu apapun juga boleh, atau dengan kita sikat gigi. Tapi yang utama, yang afdal adalah yaitu kayu arak. Wa munadda bil ma', dan disunahkan untuk dibasahi dengan air. Ketika kering, supaya apa? Supaya ketika kena gigi jadi lembut. Kalau kering kan kena gigi kasar dia, bisa melukai daripada giginya. Nah, disunahkan disiram dengan air. Wa bil yadil yumna, disunahkan dengan tangan kanan. Wa du'a indahu, disunahkan berdoa ketika bersiwak. Allahumma bayyid bihi asnani wa sudda bihi lisati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, putihkanlah gigiku, kuatkanlah gusiku, mantapkanlah langit-langitku, berkahilah aku pada siwak ini, dan berikanlah aku pahala ya arhamar rahim. Ini disunnahkan sebelum berwudu. Jadi siwak itu disunnahkan sebenarnya, sebelumnya sudah lewat pelajaran siwak, babu siwak. Ketika ingin sholat, ketika ingin wudu, ketika ingin baca Al-Quran, ketika ingin tidur, ketika ingin bangun tidur, itu disunnahkan untuk yang namanya bersiwak. Bahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, ma jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru siwak hatta khashitu an yanzil fihi Quran. Karena Aisyah, senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut siwak
selalu mengingat siwak. Ya. Selalu yang dikatakan Nabi, siwak, isaku, gunakan siwak. Sampai Sayyidina Aisyah mengatakan, hatta khasyitu, sampai saya takut, khawatir, kata Sayyidina Aisyah, an yanzi fihi Qur'an. Takut Al-Qur'an turun untuk diperintahkan untuk bersiwak. Karena Nabi SAW sangat sekali perhatian dengan yang namanya siwak. Bahkan dalam satu riwayat, kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mazala Jibril yusini hatta khiftu ala adrasi yusini bisiwak. Senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk selalu menggunakan siwak. Ya, malaikat Jibril selalu wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang namanya bersiwak. Sampai kata Nabi, hatta khiftu ala adrasi, sampai saya khawatir sama gigi-gigiku, kata Nabi. Ya, orang kan siwak itu kan kayu. Ya, kena apa namanya? Gigi ya. Yang ada bisa ini. Itu sampai Nabi khawatir dengan giginya. Saking apa namanya? Malaikat Jibril selalu mewasiatkan Nabi agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan siwak. Itu yang pertama, siwak. Yang kedua, ya, disunnahkan al-basmalah. Sebelum berwudu, ya, kita baca basmalah. Ma warada an Anas, riwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu falam yajidu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mencari air untuk wudu, air wudu. Falam yajidu, tapi mereka enggak mendapatkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka datang kepada Nabi. Lalu Nabi katakan kepada para sahabat, hal ma'a ahadikum ma? Apakah ada di antara kalian yang punya air? Kata Nabi. Fa'ata bima'in. Ada sahabat kemudian datang dengan apa namanya, satu wadah. Wadahnya ada air. Kemudian fawadha'a yadahu fil ina alladzi fihi. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di atas wadah tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, tawaddau bismillah. Wudulah dengan baca bismillah. Tawaddau bismillah. Qala Anas, kemudian Sayyidina Anas beliau mengatakan, fara'aitul ma'a yafuru min baini asabihi. Saya melihat air itu nyucur dari jari jemarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tawaddau, sampai mereka para sahabat semuanya berwudu. Wa kanu nahwa sab'in, yang mana semua sahabat di situ perkiraan ada 70 orang. Ya, semuanya berwudu ya dari air yang keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wadah ditaruh tangan Nabi di atas wadah tersebut yang ada airnya, kemudian dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam yafurul ma, menyucur air. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Di situ perkiraan ada 70 orang, kata Sayyidina Anas bin Malik. Nabi bersabda, la wudu'a liman lam yusammillah. Nabi pernah bersabda, tidak berwudu, tidak dikatakan berwudu orang yang enggak baca bismillah. Nah, maksud di sini bukan berarti tidak sah wudunya. Bukan berarti wajib baca bismillah sebelum wudu, bukan. Ai la wudu'a kamilah. Tidak berwudu sempurna. Ya. Tidak mendapatkan wudu sempurna. Pengen wudu kita sempurna, kita sebelum berwudu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Agaluha, paling sedikitnya bismillah. Paling sedikitnya baca bismillah. Wa akmaluha, yang paling afdal bacanya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdi. Ya, sebelum berwudu ya kita baca seperti itu. Ketika apa namanya? Sebelum kita memulai berwudu ya kita baca bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin
wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ada di Widul Latif ya baca. Nah, kalau udah hafal dipraktekin ya supaya terus diingat ya, ilmu diamalkan ya. Ilmu itu diamal ya. Itu kemudian sunnah wudu yang kedua baca basmalah. Kemudian sunnah wudu yang ketiga ghuslul yadain ay al-kaffain, mencuci kedua tangan atau dua telapak tangan ilal ku'ain sampai qabla idkhalihima ilal ina, sebelum kita memasukkan tangan kita ke wadah. Sebelum masukin kita wadah ya, kalau kita wudunya di kolam contohnya ya jangan langsung masukin ke kolam ya, tapi kita ambil dulu di gayung, kita cuci tangan kita dulu ya, baru kita masukin ke dalam kolam. Kalau udah keran gitu juga ya, sebelumnya kita cuci tangan kita dulu. Wa yusannu ghusluhuma ma'an, disunnahkan mencuci dua telapak tangan itu berbarengan ya, jangan kanan dulu baru kiri ya, enggak, tapi langsung dua-duanya, kiri dan kanan. Wa yaqulu indahu, dan disunnahkan membaca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal khalaqah. Ya Allah, aku minta kepada kamu keberkahan al-yumna wal barakah. Al-yumna wal barakah ini sama berkah. Wa a'udzubika, dan saya berlindung darimu minasyu'mi wal halakah, dari kesialan dan kecelakaan. Ya, jadi kita minta ya ketika kita mencuci telapak tangan itu, kita minta keberkahan dan terhindar dari kecelakaan dan juga kesialan. Kemudian sunnah wudu yang keempat al-madmadah, berkumur-kumur. Idkhalul ma ilal fam, apa itu madmadah? Memasukkan air ke mulut. Wa takunu bil yadil yumna, dan ketika memasukkan air ke mulut dengan tangan kanan. Sunnahnya bukan dengan dua tangan, bukan, tapi dengan satu tangan, tapi tangan kanan kita masukin air ke dalam mulut. Wa yaqul, kemudian baca doa Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrika lak wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu membaca kitab-Mu Al-Qur'an, dan bantulah aku supaya banyak zikir kepadamu, menyebut nama-Mu. Wa tsabbitni bil qawli tsabit, dan mantapkanlah aku dengan perkataan yang mantap, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Ya paling enggak kita praktekin ya dengan tangan kanan dan masuk ke dalam mulut. Kemudian yang kelima, sunnah yang kelima al-istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Idkhalul ma ilal anaf, memasukkan air ke dalam hidung. Wa yakunu bil yadil yumna, juga dengan tangan kanan, bukan dengan dua tangan. Wa yaqul, dengan baca doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berikanlah aku wangi surga dan engkau ridho kepadaku. Kemudian di sini sebutkan kaifiyatul madmadah wal istinsyaq, cara berkumur-kumur dan cara memasukkan air ke dalam hidung. Iya, laha kaifiyatan, ada dua cara. Al-wasal wal fasal. Ada cara disambung, ada cara dipisah. Arti sambung ini memasukkan air ke dalam mulut dan ke hidung. Ya. Ke dalam mulut dan hidung. Sebagian air yang kita masuk nih, yang kita ambil air itu setengahnya masuk ke mulut, setengahnya masuk ke hidung. Nah, ini namanya disambung. Atau cara dipisah. Pisah ini masukkan air ke dalam mulut, ya. Ambil lagi, masukkan air ke dalam hidung. Itu dipisah. Arti kata disambung, satu cidukan. Ini dua inian, ke mulut dan juga ke hidung. Setengah ke mulut, setengah ke hidung. Nah, cara yang paling afdol yaitu disambung.
Cara yang paling afdal sambung. Bagaimana? An yatamatmat wa yasansik thalatha ghurafat. Yatamatmat wa yasansik min kulli ghurfah. Setiap satu hidukan, setiap satu ambilan air ini setengah masuk ke mulut, setengah masuk ke hidung. Ambil lagi, masuk ke mulut, masuk ke hidung. Nah, ada lagi, tangan kiri ada gunanya. Untuk apa? Mengeluarkan air dalam hidung. Ya, nanti namanya istinsar. Ya, masukkan air ke dalam hidung. Al-mubalaghah disunnahkan fihima, berlebihan. Ya, dalam berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Ini sunnah. Sunnahnya bagi siapa? Li ghairi shaim, bagi orang yang tidak berpuasa. Nah, memasukkan air ke dalam mulut dan memasukkan air dalam ke hidung, ya, berlebihan. Nah, bagaimana cara mubalaghah? Dikatakan berlebihan. Wahya fil madmadah, berkumur-kumur yang mubalaghah, yang berlebihan itu bi an yablughal ma ila aqsal hanak, menyampaikan air sampai ke tenggorokan, ujung tenggorokan. Ya, masukkan air bukan ke mulut aja, tapi sampai di sini juga ya. Ya, sampai di ujung, lalu baru dibuang. Ya, bukan diminum, tapi disampai tenggorokan. Makanya nggak disunahkan bagi puasa. Kalau bagi puasa nggak disunahkan, makruh. Kalau orang yang mubalaghah lagi puasa, kemudian dia masukkan air ke dalam hidung, ke dalam mulut sampai ke kerongkongannya, kemudian nggak sengaja kemasukan, batal puasanya. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang makruh. Melakukan hal yang makruh. Tapi kalau madmadah, berwudu yang biasa aja, itu kan sunnah. Nggak tahu nggak sengaja kemasukan, harus nggak batal. Karena dia melakukan sunnah. Itu mubalaghah. Al-mubalaghah fil istinshaq. Kalau berlebihan memasukkan air ke dalam hidung bagaimana? An yus'idal ma bin nafas ilal haisum, yaitu menaikkan air, ya, dengan dia nafas, tarik nafas, ya, sampai ke haisum, ke sini. Baru dibuang. Ya, dibuang, diambilnya dengan tangan kiri. Kemudian al-istinthar. Ya, sunnah selanjutnya setelah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ada istinthar. Apa itu istinthar? Mengeluarkan air dari hidung. Jadi air dari hidung dikeluarin. Yaitu apa istinthar? Ikhrajul ma ilal anfi, mengeluarkan air dari wa yusannu, dan disunahkan an yakuna biyadihil yusra. Disunahkan mengeluarkan air dari hidung itu dengan tangan kiri. Kalau tadi kita berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, setengahnya masuk mulut, setengahnya masuk hidung. Nah, tangan kiri siap nih untuk mengeluarkan, ya, untuk mengeluarkan air dari hidung. Wayagul, dan ketika mengeluarkan air dari hidung disunahkan apa? Baca doa. Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung darimu dari baunya neraka dan baunya dari seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka, ya sama aja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yagrub wudu'uhu," barang siapa di antara kalian yang berwudu, tsumma yatamatmat, kemudian memasukkan air ke dalam mulut berkumur-kumur, wa yastansik, memasukkan air ke dalam hidung, wa yastansir, mengeluarkan air dari hidung, kata Nabi, illa jarat khotayahu fihi wa khayasimuhu ma'al ma, kecuali illa jarat khotaya fihi wa khayasimuhu ma'al ma, terkecuali dosa-dosanya, ya, itu telah keluar, ya, dan juga khayasim, ya, yang dari mulut, yang dari hidung, ujung lubang hidung, semuanya dosa-dosanya keluar. Yang dari mulut dosa-dosanya keluar. Ya, bersamaan dengan keluarnya air. Ya, ketika dia berkumur kan dia buang airnya. Ketika dia memasukkan air hidung dia buang airnya. Bukan air aja yang kebuang, tapi dosa-dosa juga kebuang. Ini al-hikmah. Hikmah fi ghuslil kafain wal madmadah wal istinshaq.
hikmah sebelum berwudu. Ya, kan belum wajib ini. Yang wajib wudu kan pertama kali apa? Membasuh wajah. Nah, ini belum masuk wajah. Ya, cuci tangan dulu. Ya, berkumur-kumur dulu, masukkan air ke dalam hikmahnya apa? Kata ulama, dengan hikmah mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, ma'rifatu awsafil ma' hal tagayyarat aula. Kita bisa tahu bagaimana ini air. Air ini berubah enggak? Ya, airnya ini benar-benar air mutlak atau tidak. Fayu'raf tagayyuru launihi bighasl kaffain. Dengan kita cuci tangan, ya, dengan kita cuci tangan kita tahu nih, warna air tersebut. Oh, ini airnya jernih. Ya. Kemudian wa ta'mihi bil matmadah. Dengan kita berkumur-kumur, kita tahu rasanya. Nah, ini rasanya benar air biasa. Kemudian warihuhu bil istinshaq. Dengan kita masukkan air ke dalam hidung, kita bisa tahu baunya. Nah, itu kan ausaful ma' rasa. Sifatnya ada 3 kan? Ya, bitokmihi rasanya, alaunihi warnanya, dan juga rihuhu dan baunya. Dengan kita mencuci tangan, berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, kita bisa tahu 3 sifat air tersebut. Ya, apakah berubah atau tidak? Itu hikmah daripada mencuci tangan dan juga berkumur-kumur dan juga masukkan air ke dalam hidung. Kemudian juga quddimatul matmadha 'alal istinshaq li syarafi manafi'il fam. Kenapa kok lebih didahulukan berkumur-kumur daripada masukkan air ke dalam hidung? Dikatakan kata ulama karena manfaat mulut itu lebih mulia. Ya, manfaatnya lebih besar. Kenapa? Fa innahu madkhalut ta'am wasyarab. Karena mulut adalah tempat masuknya makanan dan minuman. Alladzaini fihi bihima, yang sebab makanan dan sebab minuman qiwamul hayah. Kita bisa kuat, bisa hidup nih, bisa jalan, bisa bangun. Wa mahallul adhkarul wajibah. Ya. Dan juga dengan kita bisa makan, bisa minum, kita bisa melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Allah seperti sholat. Dan juga tempatnya zikir al-wajibah. Ya, mulut tempatnya zikir yang wajib. Ya. Kan dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun ucapan. Yang 5 itu, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, bacaan tasyahud akhir, selawat kepada Nabi, dan salam. Nah, itu kan rukun qauli, dan rukun qauli di mulut. Makanya lebih mulia mulut daripada hidung. Makanya lebih didahulukan. Manfaatnya lebih besar. Bahkan tempatnya sunnah-sunnah, apalagi zikir-zikir sunnah. Wal amal bil ma'ruf wa nahy anil munkar juga dengan lisan, dengan mulut. Kemudian al-istinsar afdal minal matmadah. Nah, tapi mana yang lebih afdal? Kita berkumur-kumur atau kita masukkan air ke dalam hidung? Ya, contohnya kalau ada air, ya, cuman nggak cukup nih. Palingan yang wajib-wajib doang, ama sunnahnya paling nggak pilih antara berkumur-kumur atau masukkan air ke dalam hidung. Kita ambil yang paling afdal. Mana yang lebih afdal? Berkumur-kumur atau masukkan air ke dalam hidung? Nah, dalam mazhab Syafi'i, al-istinsar afdal minal matmadah. Memasukkan air ke dalam hidung lebih afdal daripada berkumur-kumur. Kenapa? Lianna Abu Thawr min Syafi'iyah qala biwudubih. Karena Imam Abu Thawr adalah ulama Syafi'iyah. Beliau berpendapat wajib memasukkan air ke dalam hidung. Ya, ada ulama al-Imam Abu Thawr mewajibkan memasukkan air ke dalam hidung. Wal matmadah mujma' ala nadbiha. Tapi sedangkan berkumur-kumur itu ulama Syafi'iyah semuanya sepakat sunnah. Tapi kalau masukkan dalam hidung, ada yang berpendapat ulama besar Imam Abu Thawr
yang mengatakan bahwasanya memasukkan air dalam hidung atau istintar itu hukumnya wajib. Makanya yang lebih afdal mana? Yang lebih afdal istintar daripada madmadah. Masukkan air ke dalam hidung daripada berkumur. Jadi kalau ada air, ya cukupnya salah satu pilih aja. Ya udah, kita memasukkan air ke dalam hidung. Nah, kalau pendapat Imam Ahmad bin Hambal dua-duanya wajib. Berkumur-kumur dan masukkan dalam air hidung itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal dua-duanya wajib. Kemudian sunnah yang selanjutnya, ini yang terakhir dulu, mashu jami'ir ra's, yaitu mengusap seluruh kepala. Lima sahha, disebutkan dalam hadis yang sahih, anna Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu wasafa wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensifati wudunya Rasulullah bagaimana? Ya, ketika membasuh kepala, beliau mensifati bagaimana? Famasaha ra'sahu biyadaihi. Nabi mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Dengan kedua tangannya, bukan dengan satu tangan, tapi kedua tangan. Fa aqbala bihima wa adbar. Ya, fa aqbala, hadap ke depan, wa adbarah, dan membelakangi. Nah, makanya caranya bagaimana? Nah, ini sunnah ya. Dalam mazhab Syafi'i kan wajibnya itu walaupun sedikit itu. Tapi kalau Imam Imam Malik seluruhnya. Ya, Imam Malik seluruhnya. Nah, untuk khurujan khilaf kalau bisa kita seluruhnya. Wa yusannu, dan disunnahkan bi an yad'a ibhamaihi ila sudghai, meletakkan ibu jarinya itu ke pelipisnya. Wa yulsik sababatain bi ba'dihima, dan menempelkan telunjuknya itu ya salah dengan yang lainnya. Menempelin. Wa yabda'u bil massi min muqaddimatir ra'si. Mulai mengusapnya itu dari depan kepalanya ila akhirih, sampai ke belakang. Kemudian wa yarudduhuma ilal muqaddimah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. In kana sya'ruhu yanqalib. Ini disunnahkan dibalikan lagi ke depan kalau rambutnya itu bisa kembalikan ke depan. Tapi kalau wa amma idza kana sya'ruhu qasiran jiddan, tapi kalau rambutnya itu tipis sekali, ya lebih tipis dari ini, ya apalagi nggak ada rambutnya, itu cukup sekali aja, ya nggak perlu dua kali karena udah kena semuanya. Atau ya, tawilan, atau rambutnya panjang sekali, kasar sa'ril mar'ah, seperti rambutnya perempuan, cukup sekali aja, ya nggak perlu balikin lah. Ini bisa berantakan rambutnya. Ya, fala yaruddu, maka nggak perlu dikembalikan lagi. Wa yaqul, sambil berbaca doa, Allahumma ghashini birahmatik. Ya Allah, naungi kami, naungi saya dengan rahmat-Mu. Wa anzil alayya min barakatik, dan turunkanlah untukku keberkahan-Mu. Wa adhillani tahta dhilli arsyik, dan naungi aku di bawah naungan arsy Kamu nanti di akhirat. Yauma la dhilla illa dhilluk, di hari enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku untuk kesentuh api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini sunnah-sunnah daripada wudu. Nanti ditulisin lagi. Lagi masih banyak daripada sunnah-sunnah wudu. Beliau menyebutkannya hampir 15. Ya, hampir 15 daripada sunnah-sunnah wudu. Nah, ini kita perhatikan, ya, kita perhatiin daripada sunnah-sunnah wudu. Ya, adab-adab yang namanya wudu. Ya, karena apa? Ulama mengatakan kalau kita benar-benar hadir hati kita ketika kita berwudu, maka salat kita akan hadir. Ya, pengen hadir, pengen khusyuk salat kita, kita khusyuk dalam wudu kita. Ya, kita khusyuk dalam wudu kita. Bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin ya radhiyallahu an, beliau itu kalau setiap berwudu, selesai berwudu, muka beliau pucat. Ya, muka beliau pucat. Dikatakan, wahai Imam, ya, apa yang menyebabkan muka kamu berubah seperti ini?
Lalu beliau mengatakan, ba'da hadza, setelah saya wudu ini, kepada siapa saya akan menghadap? Ya, kepada siapa saya akan menghadap? Iman akbar, kepada siapa saya akan menghadap? Kepada Allah. Ya, kepada Allah akan menghadap. Ya, karena setelah wudu ya salat munajat, ya, berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikisahkan bahwasanya ketika beliau lagi salat di tengah malam, ya, rumah beliau kebakaran. Wa huwa la yashur, dan beliau enggak merasakan. Ya, sampai kebakaran sedangkan dia enggak merasakan orang-orang yang udah sekelilingnya udah itu. Kenapa? Karena benar-benar beliau hadir dalam salatnya. Sampai beliau mengatakan, saya lebih disibukkan api akhirat daripada api dunia. Sampai beliau enggak berasa. Karena beliau begitu hadir di dalam salat beliau, ya, di dalam wudu beliau, sehingga salat beliau benar-benar hadir. Kita pengen hadir. Salat kita pengen khusyuk, yang namanya salat kita, ya, kita hadirin di dalam wudu kita. Benar-benar, ya, kita tadi makanya bacaan doa-doa itu seperti tadi, ya, supaya kita benar-benar dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit, ya, insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatin insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-aurati wa abidir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina jama'a min Rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin hadha Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatu sisuhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi hamdan kathiran daim mahabbatin nasai wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Agada minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.